Iya, kami persilakan. Silakan Mbak, silakan Mbak. Mohon maaf Pak Bisa. Bapak Basuki Cahayapurnama dan Mas Adi Irawan untuk naik ke atas panggung. Kita akan Kenapa Pak? Satu orang tarifnya $2. Satu orang $2. Ada yang punya $2? Selamat siang. Jadi beda beat gitu ya, casingnya sama. Menarik. Kita akan meminta nanti Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok untuk cerita banyak soal reformasi birokrasi di Jakarta, khususnya lelang jabatan, gitu ya. Dan ya nanti kita minta Pak Basuki itu cerita latar belakang kenapa pemerintah DKI memberikan kebijakan ini, gitu ya. Dari nanti bisa saya baca, gitu ya. Saya minta Pak Basuki sharing sekitar 15-20 menit sehingga kita punya banyak waktu untuk diskusi atau Ibu dan Bapak dari daerah lain juga bisa sharing atau bisa bertanya. Saya kira untuk lebih efisien saya minta Pak Basuki untuk langsung menceritakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya langsung aja ya. Yang banyak terhormat susah juga. Ya, ada yang terhormat jadi nggak terhormat. Ya. Saya pemikiran Pak Gubernur itu sederhana aja sebetulnya. Kami tidak mengenal satu persatu PNS di DKI. Ini dasar pertama ini. Kami tidak mengenal. Dan Pak Gubernur sudah putuskan tidak ada titik menitip dari partai. Nah, saya masuk juga sama. Saya dari bicara sama orang partai saya. Ya, saya tugaskan untuk membawa nama baik partai kan. Jadi kalau bawa nama baik partai jangan libatkan saya dengan orang partai. Dan saya juga tidak ikut rapat-rapat partai yang tidak penting kira-kira itu. Saya fokusnya di sini. Dan kebetulan saya juga mengerti dikit tentang RUU Aparatur Sipil Negara. Karena yang menyusun di Komisi 2 saya tim perumusnya dengan Pak Wamen sekarang, Prof. Eko, juga Prof. Sofyan, ada Pak Toha, ada. Jadi kami diskusi. Menugaskan saya itu Pak Taufik Effendi yang tugas Menpan. Jadi pada waktu itu kami berpikir bagaimana kita orang politik kalau masuk ke dalam sistem tidak disandera oleh PNS. Kira-kira begitu. Tapi satu pihak PNS juga yang baik jangan disandera oleh orang politik. Nah ternyata setelah kami golkan RUU ini, kirim, dan draft ini kita kirim ke pemerintah, sampai hari ini tidak turun. Kenapa? Katanya Ibu Sekjen di Kemendagri menolak. Ada ketua Korpri tidak terima ini. Kami membuatnya lebih revolusioner pertama. Tidak cerita latar belakang. Eselon 1 baik kita tarik dari luar. Dulu juga ada Pak Jonathan Parapa kan masuk contoh sebetulnya, profesional ditarik. Ada semangat seperti itu supaya tidak. Jadi jangan pinter goblok, penghasilan sama, pangkatnya sama nih. Tidak bisa PGPS seperti ini. Tapi ditentang. Di DPR sendiri kan banyak sekali mantan-mantan birokrat. Itu menentang habis. Salah satu yang menentang habis itu adalah Pak Amun Daulay dari Demokrat. Yang ada kasus mesin jahit itu. Padahal yang tugaskan ini adalah Pak Taufik Effendi, ketuanya juga Demokrat. Ya ini bersyukur tanda kutip ya, jangan salah kutip, jangan dikeluarin wartawan nanti saya repot. Beliau ada kasus ditangkap kira-kira gitu kan. Jadi beliau keluar dari Komisi 2. Ya sudah, jadi agak mulus kami menyelesaikan draft ini. Nah tapi karena tidak jalan, begitu saya masuk ke DKI, Pak Gubernur punya ide seperti itu, ya saya sampaikan. Saya antara tahu sama tidak tahu kira-kira gitu Pak, ada planning seperti ini. Nah kebetulan juga dikeluarkan dari petunjuk Menpan tahun 2012 kan, tentang
proses nomor 12 ya, tentang 16 ya, tahun 2012 tentang proses seleksi promosi terbuka. Dulu waktu kami bahas di DPR, kami namanya lelang. Makanya saya suka gunakan kata lelang. Dan itu kesannya agak kasar gitu ya. Kita Wong Solo dihalusin seleksi promosi terbuka. Jadi halus. Nah, tapi tujuannya apa? Dengan tes seperti itu, artinya kami bisa mengetahui potensi kemampuan atau kapabilitas dari seluruh PNS yang ikut. Ini harapan pertama sebetulnya. Bukan soal camat lurahnya dulu. Dengan ada tes itu ikut. Artinya apa? Orang kalau mendaftar, artinya dia punya niat kan. Ini kan bicara jadi PNS itu kan mesti ada hasratnya nih, mau bantu orang atau tidak. Nah, ada yang sudah duduk di posisi tidak mau dites, marah-marah. Berarti yang mau menuntut kami lagi kira-kira waktu itu. Nah, Pak Gubernur jawabnya sederhana sekali. Kalau mau menuntut berarti tak beres nih orang. Ini apa yang salah? Kita tidak bawa orang dari partai politik, tidak dititipin siapa-siapa. Jadi tidak ada yang pasti dia yang tidak beres gitu. Nah, kalau dalam titip partai tidak ada pengurus partai yang datang pada baru dilantik. Ya bawainlah biodata. Nah, ini bagus, ini. Pak Gubernur jawabnya, saya masih ingat sekali cara jawabnya santai aja. Pak Jokowi begitu kan, mau jadi pejabat dia tidak pede, jadi partai. Coret itu. Nanti menurut saya, ini coret aja udah. Ya mau jadi pejabat jadi partai gitu. Lalu titip lagi mau jadi BUMD. Coret, langsung beliau bilang coret itu. Beliau ngomong sama saya langsung, ya kasih tahu coret ya udah, saya ya coret, tidak pede kan. Nah, dia melalui seleksi ini akhirnya kami secara jujur, sebetulnya hasil tes itu 60% tidak memuaskan. Kategori tambah, nah tidak memuaskan, kita masih bisa berdebat. Ini akibat apa? Apakah akibat seleksi PNS dulu yang ada masalah? Kayak 3-4 tahun terakhir bagus-bagus PNS ini. Apa dulu ada masalah? Nah, kita mulai tahu. Artinya itu banyak orang tidak memenuhi sebetulnya kriteria yang diharapkan. Hanya pas macam-macam seperti itu. Nah, yang lama yang dipindahkan apakah mereka bagus? Tidak bagus sebetulnya. Pas-pasan. Nah, kita mau ubah dia punya konsep. Selain itu, tentu dalam tes itu sambil tes kami memberikan pengarahan kan. Ya, kita kasih masukan yang diinginkan dari gubernur itu ini loh. Misalnya apa? Ini misalnya lurah camat. Lurah camat itu harus seperti kantor bank pelayanannya. Atau kantor ya mungkin ya bank lebih cocok istilahnya dari Pak Gubernur. Jadi ruang tunggu tidak pakai loket. Jadi orang yang datang itu kita butuh dia. Kira-kira banknya seperti itu. Terus kalau ngambil uang kalau melebihi otoritas dia pun dia tetap oke, tapi dia akan minta di dalam. Nah, nanti konsep ke depan Pak Gubernur menginginkan nanti semua urusan surat menyurat birokrasi di DKI, Bapak Ibu ke kantor mana saja dengan lurah camat, Pak Lurah Pak Camat bisa tanda tangan. Tapi tentu sudah meminta otoritas dari atasnya. Jadi tidak ada lagi nanti surat izin restoran mungkin misalnya yang tanda tangan cuma kepala dinas. Misalnya lurah camat yang berbeda. Kita lagi siapkan perdanya. Dengan sistem seperti ini orang betul-betul hampir tidak bergerak, bisa juga melamar secara elektronik. Nah, bicara itu kita mesti tahu kan, lurah camat ini gaptek atau tidak? Itu ditarik fiber optik. Makanya mesti tesnya melalui komputer. Langsung ketahuan kan, dia tesnya gimana dia terbiasa atau tidak. Nah, jadi tes ini bagi kami secara manfaat menurut kami bagus banget ya, menurut kami itu. Kalau soal orang yang belum, karena ada keterbatasan, tapi tidak boleh membuka kepada seluruh PNS atau dari aktivis bisa masuk, tidak bisa, itu masih PNS. Ini kita batasi. Nah, setelah di jalan, kami mulai evaluasi sekarang sampai sejauh mana. Nah, tentu ada efeknya juga. Efeknya apa? Misalnya ada protes ke Lenteng Agung. Kami tidak tahu. Kami tidak pernah memikirkan waktu tes ini ada agama apa, karena di dalam tes itu tidak disebut agama ada apa. Dan juga nama juga susah ditebak kan. Yang menyeleksi bukan kami, ini sistem.
Ini cocok di sini, dibagi. Tentu tidak semua memuaskan, saya 60% sudah biasa-biasa aja. Ada yang protes, datang ancam kirim 2.000 konstituen, terus datang ke ruangan saya, ancam saya 1 kali 24 jam harus pindahkan. Ya Pak Gubernur pesan cuma satu, kita hanya taat sama konstitusi, bukan konstituen. Tidak ada urusan. Itu pasti. Tidak bisa pindah ke orang seenaknya karena alasan apa? Jadi kita patokan ini. Jadi apapun yang dilakukan orang mau ribut bilang ini tidak tepat, ya kita jalanin dulu. Dicekin kira-kira gitu kan. Jadi harusnya di puskesmas ini sudah langsung mendaftar untuk puskesmas di kecamatan yang dirujuk. Di situ bisa ketahuan nomor berapa? Oh nomor 20. Nomor 20 sekarang nomor berapa? Nah, kita dihitung satu orang berapa? Bisa satu orang 7 menit, 10 menit. Oh dia masih 14, ya udah 140 menit kira-kira gitu kan. Kalau 140 menit kan 2 jam lebih. Ya tinggal bilang sama si yang sakit, bapak atau ibu datang ke sana 2 jam lagi deh. Ke sana nomor sudah dapat. Berarti dia bisa pulang ke rumah dan istirahat, bisa seperti itu. Sambil makan, dia minum, dia istirahat, dia kalau jemur-jemur nggak makan, biaya lagi dia keluar. Maksudnya ini sederhana sekali. Nah kita ingin waktu melakukan seleksi ini, orang-orang yang kami pilih di kepala puskesmas itu mengerti konsep seperti ini gitu. Yang sangat sederhana sebetulnya. Belum lagi kebersihan, belum lagi soal obat, itu teknis. Maksud saya hanya hal yang sederhana. Nah kita harus masukkan. Sama seperti guru dan pengawas. Kita mendapatkan guru itu sama pengawas yang bisa tahu persis si anak sampai raut wajahnya berubah kuning pun ada harus tahu. Ya jangan sampai ada anak tidak bisa baca, tidak ngerti matematika, dia pikir goblok. Padahal dia itu matanya silit, dia butuh kacamata. Atau dia pendengarannya kurang baik, dia butuh alat pendengar. Nah ini butuh guru yang betul-betul bisa temukan si anak secara unik, secara kreatif. Nah kepala sekolah ada guru yang dapat ekstra. Nah kami perlu dites. Kami ingin tahu berapa yang tahu. Ini yang kedua yang kami lakukan. Yang ketiga yang kami lakukan, ternyata di Jakarta banyak sekali orang-orang yang punya golongan 4B itu tidak ditemukan. Misalnya ketika ditemukan Pak Widyo Kepala Dinas Taman, oh bagus dalam kerjanya. Belum setahun sudah 56. Dan Pak Gubernur juga sudah katakan, kalau sudah sampai 56 lanjutkan saja, supaya generasi berikutnya bisa ada kesempatan. Kalau dia bagus, paling kita tes, cocok tak kita proper tes di BUMD. Bukan bayar jasa. Kalau bayar jasa, kan bayar jasa kepada orang partai. Untuk apa bayar jasa kepada PNS? Tidak juga tidak mungut, tidak dapat uang. Tapi kalau dibandingkan saya menarik orang dari luar, yang saya belum pernah kerja sama, saya tidak tahu karakternya. Lebih baik saya suruh orang PNS yang bagus yang tunjuk dites kan. Kalau kesempatan hidup bisa sampai 73. Kenapa 56 sudah pensiun kalau dia masih mau bekerja? Dan yang nyerap karakternya teruji. Kenapa dia dipindahkan jadi pengawas atau jadi komisaris? Nah jadi kami lagi mau coba, tapi anggaran itu mungkin tahun depan. Kami ingin tesnya begini, salah satu tesnya seperti ini, tesnya bareng, mengarang cerita, visi. Seandainya saya menjadi kepala biro atau kepala dinas, apa yang kamu suka? Yang 4B. Mana kami lagi berpikir mau membuka kesempatan ini kepada para guru yang fungsional. Kenapa? Kita juga temukan kalau setelah tes guru ya, baru saya simpulkan ini, baru saya menebak-nebak karena belum dites yang soal guru ini. Nah kalau soal kepala sekolah dan pengawas dites, ya kita ketahuan tuh guru-guru kita ini punya hasrat nggak sih jadi guru? Jangan-jangan cuma jadi guru karena formasi gurunya terbuka lebar dulu, atau tidak ada kerjaan menjadi guru honorer, guru bantu, karena ada kerjaan, ya jadi guru bantu lah. Dan ini tiba-tiba diangkat jadi PNS. Gaji itu besar, kami habiskan 6,7 triliun untuk bayar gaji guru. Ya konyol juga kalau dipikir-pikir kan. Bayar gaji guru sebesar itu, dan gurunya malas seperti itu. Dia tidak punya gairah di situ. Nah kenapa kita tidak pindahkan saja dia jadi struktural? Jadi guru kosong bagaimana? Kita rekrut yang baik.
DKI gaji guru tidak kalah dengan gaji guru swasta yang termahal di sekolah. Kenapa kita takut? Banyak guru-guru baik bisa kita rekrut. Anak-anak muda yang punya passion panggilan di guru bisa kita rekrut. Ya sudah, kita isi saja. Itu juga bagus. Bisa kita pertanyaan yang lucu yang sekali jadi perdebatan. Apakah kepala PU masih insinyur? Itu jadi perdebatan. Kenapa? Karena itu pakai konsultan juga. Anda kalau mau dapat satu proyek juga pakai konsultan, ada pengawas. Itu apa? Ada insinyur. Tidak ada hubungannya dengan soal insinyur kan. Kalau mau dipikir soal manajemen, apakah Pak Jokowi dan saya pernah sekolah politik, fisik UI, sospol? Lalu saya anak geologi, dua nggak sepatu. Ada hubungannya. Jadi kami lagi berpikir, tes rangkaian itu belum selesai. Kami bisa tarik satu kesimpulan yang dibutuhkan itu orang yang punya hati. Artinya itu persoalan yang kami hadapi soal PNS bukan tidak tahu apa kewajibannya atau apa hak dari warga DKI, bukan. Mereka pun tidak tahu lagi. Masalahnya bahasa Inggrisnya bagus ya, bukan don't know the right, tapi don't care to know. Lebih cocok, nggak peduli. Nah dengan tes terbuka seperti ini, pertama kami dapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang penting kan dipercayakan bahwa yang kami putuskan ini tidak ada hubungan dengan partai politik, tidak ada hubungan dengan kepentingan kami, tidak ada hubungan dengan setoran atau balas jasa. Dan yang kedua, tentu saja kami bisa mengetahui potensi dan kapasitas dari semua PNS. Dan kita bisa memanfaatkan dengan baik dan kita bisa rekrut juga dengan baik. Karena kami yakin ini kayak istilah komputer adalah tinggal restore. Kalau penerimaan PNS sudah sombong menyogok, udah tidak jelas yang masuk, ya di dalam ya jangan harapin apa-apa orang-orang menyogok seperti itu. Nah ini yang kita ingin harapkan. Nah kalau dibilang kelemahannya di mana? Saya tidak tahu, nanti Bapak Ibu bisa diskusi. Ya menurut saya kelemahan cuma satu, Bapak Ibu juga bisa nitip sama saya. Saya juga tidak bisa nitip, sekalipun itu atap orang kepercayaan saya. Nah sama seperti di Belitung Timur dulu. Waktu tes penerimaan CPNS, saya dikasih tahu dari Pak Gubernur begini. Ini menarik soal penerimaan CPNS, karena masuk sampah ya keluar sampah. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu masih tahu kalau pilihan berganda, kan soalnya pilihan berganda nih, yang dapat nilai 70 sama 65, yang mana lebih pintar? 70 nilainya, kok pintar belum tentu. Betul Pak? 70 sama 65 bisa meleset tau, salah hitung kaki dikit bisa meleset kita. Tapi bukan berarti dapat 65 itu lebih bodoh daripada 70, belum tentu. Kalau disuruh kerja, belum lagi daya tahan tubuhnya, mentalnya, psikotes lagi. Nggak ada psikotes. Mau jadi tukang sapu sama dokter ujiannya sama. Itu tes PNS kita nih, sama ujiannya. Dan gawatnya untuk operator komputer, perawat dengan dokter sama. Beda di mana? Operator komputer cuma ada 16 formasi, yang ikut tesnya 2000 orang. Jadi yang dapat nilai 80 lulus nggak? Tergantung. Kalau yang dapat di atas 80 lebih dari 16 orang, ya nggak lolos dia. Walaupun dia dapat 80. Sementara dokter kalau di kampung butuh 9 dokter, yang melamar cuma 6 orang. Dokternya asli sisi dia keluar dapat nilai 30 lolos juga. Ini teknik penerimaan kita. Padahal harusnya ada masa CPNS 1 tahun. Disitulah dilihat kelakuannya untuk di PNS kan atau tidak. Dari banyak sekarang di seluruh Indonesia, ada nggak orang yang diterima CPNS yang ditolak CPNS? Tidak. Di demo nanti kita. Udah diumumkan lulus saya dicoret saya bisa ribut. Ini kita nggak pakai hukum, siapa galak siapa menang. Indonesia baru seperti itu kayaknya. Apa Indonesia lama sih tidak jelas. Ini di fakta. Jadi tidak pernah si Arab dilihatin masa percobaan setahun ini, 2 tahun, bisa atau tidak? Tidak bisa. Udah dapat CPNS keluar nama aja, udah potong kambing, potong sapi, pesta. Bisa juga nyogok. Nah apa yang terjadi waktu kasus saya di Belitung Timur? Pertanyaan ini yang dipakai untuk tanya sama saya. Ya, Pak Bupati, Anda 65 atau 70 tinggian mana? Lebih pintar mana?
Saya bilang belum tentu Pak, pinter Pak Bupati, pinter. 65 atau 70 belum tentu. Nah kalau gitu, kalau 70 kita tidak kenal anaknya. Yang 65 kita kenal anak siapa. Kita boleh dong pilih yang 65 nilainya. Yang pilih 70, ya jadi gimana diturunin di komputer. Yang nilai tinggi-tinggi, supaya sampai nilai ini bisa yang pas formasi kan. Nah dasar saya kagak ngerti masalah, sepostable gitu, saya fotokopi, saya tempel ke desa semua. Dan yang tukang roba ini pun gendeng juga, saking malasnya, turun-turunin di Excel aja. Dia udah habis nilai 450, 40, 30, muncul lagi 70, 80 di bawah. Wah, syok semua. Lalu ini udah, tadi kan harus tidak lulus kan? Tidak terima juga, ribut. Saya lapor ke Menpan, waktu itu masih tahu Pak Taufik Effendi, Pak Tasdik. Lalu Pak Tasdik, sudah, tambahin aja formasi. Jadi siapa punya formasi? Udah kasus begitu tambahin juga. Nah ini kondisi yang kita hadapi. Nah kita harapkan dengan sistem sekarang, kami kalau dibilang tidak ada apa, sekretaris saya mau tumpang, bisa nggak? Supaya dia loloskan honorer, nggak bisa. Sekretaris saya tidak lulus. Waktu saya jadi bupati. Kenapa? Karena saya tidak mau titipin mamanya di sini. Nah saya katakan apa? Kalau saya mengganti nilai orang beda 1 poin pun, karena dia ada aturan lain, saya sebetulnya menjolimi orang lain sebenarnya. Haknya saya ambil. Walaupun beda 1 belum tentu menggambarkan tidak pintar. Nah ini yang kita lakukan. Nah, saya kira itu silakan kita diskusi. Terima kasih. Sangat menarik gitu ya. Dan kalau lihat kesimpulan yang tadi diungkapkan Pak Ahok, bahwa lelang jabatan ini sangat bermanfaat gitu, bagi pemerintah Jakarta, terutama untuk bisa menghasilkan PNS-PNS yang punya kualitas dan punya integritas gitu ya. Cuma memang ini tidak mudah, walaupun punya niatan baik, ternyata banyak tantangannya, terutama dari politisi tadi, titip-menitip gitu ya. Nah, saya kira saya buka pertanyaan pada Ibu dan Bapak, karena waktu yang agak sempit. Mas, bisa pakai pertanyaan saya dari tadi pembicaraan kita kan, ini tadi saya bicara sama Alex. Dari tadi pembicaraan kita kan mengenai reformasi cara merekrut. Kemudian Ibu Linda dan banyak yang lain bilang isunya kemudian adalah setelah keterima reformasi di dalamnya, pembinaan segala macam, pendidikan karir. Yang paling penting sampai sekarang saya belum dengar dan saya pengen tanya Pak Ho, apakah Pemda DKI punya rencana itu? Reformasi cara pecat. Yang ada paling kan pindah sana pindah sini sekarang. Yang disebut pecat itu sekarang baru pecat dari jabatan tapi nggak pecat dari PNS gitu kan. Pindah sana pindah sini, promosi demosi, kalau dia salah dia demosi tapi bukan pecat gitu. Nah, pecat itu kan prosedurnya luar biasa. Nah, ada nggak ide reformasi cara pecat? Tapi saya tahu tingkat Pemprov pasti ada kendala di soal peraturan di tingkat nasional. Ada cara ngakali nggak? Ada ide nggak? Terima kasih. Bisa. Komisi Bapak, nama Bu Arianto dari pemerintah Kota Surakarta, dari Badan Hukum Daerah. Wacana terkait dengan lelang jabatan memang sudah lama dilakukan, pada saat itu sudah dilakukan. Terkait dengan itu sebenarnya kami dari sudut pandang PNS, kami PNS di Badan Hukum Daerah Kota Surakarta, prinsipnya menyambut baik. Karena apa? Dari sisi kami, dari sudut pandang PNS, ini adalah kesempatan terbuka, perlakuan kesempatan yang sama. Karena apa? Selama ini ketika kemudian dalam pelaksanaannya pejabat pembina kepegawaian di daerah yang dalam hal ini yang mempunyai kewenangan berdasarkan konstitusi, yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, itu dibantu dengan badan pertimbangan. Selama ini kan mekanismenya tertutup, tidak memberikan kesempatan untuk seorang PNS untuk secara aktif merencanakan karirnya. Tapi dengan adanya proses lelang terbuka, seseorang bisa berharap untuk menjadi apa, sehingga pada suatu saat dia harus membekali dengan kompetensi apa. Jadi seseorang mau saya punya cita-cita sebagai kepala BKD, kemudian dalam prosesnya saya harus menjalani dalam proses apa saja untuk bisa dalam posisi itu. Nah terkait dengan itu selama ini memang terkait dengan kriteria. Kalau untuk pemerintah
pusat mungkin dalam konsep urusan kementeriannya dalam satu keragaman, termasuk kemarin kami mengikuti perkembangan di Jakarta. Itu memang baru kelompok jabatan yang menurut kami seragam. Kalau umpamanya didasarkan dalam kompetensi sama, hanya saja mungkin terkait dengan karakter wilayahnya saja yang mungkin dibedakan. Nah, mungkin apakah ada tips atau rencana terkait dengan jabatan-jabatan pada level yang lain yang mempunyai keragaman karakter atau kriteria, apalagi kalau kemudian sudah menyentuh pada level teknis, kepala seksi atau eselon 4A ke bawah yang dalam dalam kebutuhan kompetensinya itu dibutuhkan technical skill. Apakah soalnya kalau ketika kami membayangkan itu kalau antara eselon 4A yang pada bidang teknis dengan bidang administrasi, bidang tata usaha itu membutuhkan kemampuan yang berbeda. Kalau murah mungkin dalam kompetensinya setelah dibedakan kemudian dilakukan proses rekrutmen tinggal menempatkan dia cocok di wilayah yang mana. Tapi kalau untuk yang menyentuh pada jabatan yang lain, sedangkan kami di daerah di pemerintah kota itu sebagian besar itu pada level eselon 3B ke bawah, yang 3A dan eselon 2 itu sedikit. Kalau tadi dibawakan sejak pagi tadi dicontohkan eselon 1, eselon 2 memang kebutuhan kompetensinya managerial skill, sehingga menurut kami memang istilahnya bisa dirumuskan dalam satu standar. Nah, pertanyaannya, apakah sudah diwacanakan terkait dengan jabatan yang lain, Pak? Terkait dengan dinas teknis, kemudian jabatan-jabatan yang membutuhkan kemampuan teknis, itu terkait dengan itu. Yang kedua, mungkin perlu dipikirkan juga, Pak Ahok, karena kami juga punya pengalaman di daerah terkait dengan lelang jabatan. Karena ketika kemudian Jakarta atau DKI kemudian buka kesempatan itu, akhirnya kan merangsang orang-orang yang kompeten untuk berkumpul di Jakarta. Nanti kemudian ada daerah dan sebagainya. Kami pernah punya pengalaman, ini sebagai sharing, ketika kami ada kebutuhan guru kelas, kami informasikan ke media daerah Solo, Pak, kalau mungkin mengenal sekitarnya Wonogiri dan sebagainya, yang kebetulan daerah agak terpencil, mereka berbondong-bondong datang ke Solo karena secara naluriah PNS itu mencari tempat yang nyaman, aman, dan sejahtera. Ketika nanti Jakarta menawarkan seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagainya masuk semuanya ke Jakarta ketika kemudian terbuka. Dan nanti kalau daerah yang lain tidak mampu menyelenggarakan konsep seperti ini, mungkin orang-orang yang kompeten hilang. Nanti daerahnya minim PNS yang punya kompetensi. Apakah memang sudah dipikirkan seperti itu? Jadi kira-kira nanti apa hasilnya terkait dengan kriteria dan terkait dengan kemungkinan nanti adanya. Oke. Berbondong-bondong. Cuma dua itu. Iya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Selamat siang. Nama saya Irina Yosai Gayatri. Saya alumni lembaga biologi. Saya posisinya peneliti media, pusat penelitian genetik. Pertanyaan saya pada Pak Ahok pertama adalah berkaitan dengan konsep Bapak untuk melakukan semacam efisiensi dan lebih mendekatkan civil servant dengan mandat melayani publik yang banyak. Saya tidak bukan menyatakan persetujuan saya. Dari sudut pandang saya sebagai peneliti dan juga pegawai negeri sipil, saya memiliki dua jabatan, fungsional peneliti media dan kepala bidang politik. Di pertanyaan saya sebenarnya berkaitan dengan kaitan antara mengefisienkan kinerja PNS di satu sisi dengan kebutuhan melayani publik di sisi lain, kebutuhan publik di wilayah PNS. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini berada sesuatu di Indonesia atau mungkin disebut dengan institutional surveillance negara. Di setiap pusat atau lembaga atau departemen itu ada lembaga litbang atau pusat. Hal itu mandatnya jelas. Dia adalah lembaga negara yang bertujuan untuk melaksanakan kajian-kajian sifatnya strategis dan melayani kepentingan publik. Publik di sini tidak hanya negara saja, tapi juga its people. Nah, apakah Bapak pernah mempunyai rencana setidaknya dalam konteks reformasi birokrasi mengakses sejauh mana pusat-pusat yang ada di dinas-dinas atau instansi selain hanya
melakukan penyerapan APBN, tapi dia juga sudah benar-benar memberikan semacam konsep rekomendasi, wawasan, rujukan yang bisa digunakan oleh instansi lembaga itu sendiri atau antar instansi. Hal semacam ini juga dilakukan di LIPI yang mempunyai cakupan institusi pusat sampai daerah di hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk bidang-bidang riset yang strategis seperti maritime, geologi, bioteknologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Melihat kembali apakah yang sudah kami lakukan itu lebih banyak gunanya untuk publik atau hanya menjadi menunggu perusahaan. Karena memang sejarahnya LIPI itu bagian dari lembaga riset budaya nasional terkait pada zaman sekarang. Nah, apakah kira-kira dalam konteks RB sekarang keberadaan laboratorium di setiap instansi pemerintah itu masih bisa difungsikan lebih baik, dipangkas, atau dia diarahkan untuk sebuah fungsi yang lebih praktis untuk melayani kebijakan publik, kepentingan publik yang dilakukan oleh departemen instansi. Oke, terima kasih. Anda kelihatannya kalem, ya. Pak Ahok yang berapi-api. Walaupun tadi kita sudah tahu jawabannya, kalau nggak berani, ya dilibas gitu ya. Dan Pak Jokowi lebih kalem gitu. Apakah ini memang sudah ada job description-nya gitu soal itu? Saya kira itu. Silakan Pak. Jawab yang dulu deh. Karena tidak tercatat. Jadi orang berpikir kami seolah ada perjanjian gitu atau terpilih pembagian tugas kerja. Sama saya tidak ada. Tidak pernah bicara soal pembagian, tidak pernah tertulis. Loh kenapa bisa terbentuk seperti ini? Prinsip Pak Jokowi sederhana sekali. Kalau bagi kerjaan, kenapa mesti ribut? Wakil mau 90% juga saya kasih, asal beres. Namanya kerjaan kok. Kita pernah kuliah kan? Gak ada orang kerja kelompok yang lain kan, kamu kerjanya saya. Ya gak ada gitu. Pasti semua pada cemberut kalau lihat orang nggak mau kerja, mau dapat nama barang gitu. Jadi pertama, terus kedua, Pak Jokowi yakin sekali kita walaupun datang dari latar belakang berbeda, karakter berbeda, kalau niatnya itu mau membuat sejahtera rakyat, misalnya mau tujuan itu mau bikin penuh otak, perut dan dompet rakyat, nggak mungkin berantem kita. Yang berantem kan kalau saya juga mau bikin penuh dompet saya gitu. Atau saya pikirkan mau penuh dompet perut saya, otak saya, berantem. Tapi kalau kita berdua niatnya sama, tujuannya sama, mau gaya berbeda, mau satu teman rock, satu teman dangdut, ya jalan-jalan aja. Ngapain dia tuh? Banyak yang nonton konser rock, ya saya nggak cocok, pusing kepala saya dengan itu. Nggak tahan. Saya kira saya kalau udah track, ya kalau dangdut, saya dengerin enak. Mainnya enak, dia masih ketemu gitu. Tapi niatnya sama. Ya jadi nggak ada pembagian sebetulnya. Dan yang ketiga, dia sudah katakan, kalau kita berdua saling berpikir meringankan pekerjaan pasangan kita, melindungi dia, pasti kita berdua akan bekerja mati-matian. Saya berusaha supaya beliau itu tidak terlalu pusing urusan begini. Saya mesti bereskan. Beliau juga berusaha supaya dia pusing, beliau bereskan. Kami kadang-kadang bypass. Dengan sekda saja, kami banyak sekali disposisi tidak ke sekda. Kenapa? Supaya cepat. Dan kalau sudah sekda tambah pusing. Langsung saja kepala dinas, kepala asisten. Kalau nanti waktu dia jawab kerja, dia juga kita pusat kepala sekda. Dia mau muter-muter, balik lagi, muter lagi, untuk apa? Dia bisa cepat. Ini cara seperti itu yang kami pikirkan. Ya sering sekali bypass. Kita bypass langsung kok. Sudah disposisi untuk bypass ke dinas ini, ke itu, kayak model-model begitu. Nanti juga dia kasih tebusan. Nah terus gimana cara pecat PNS? Ada, bukan dipecat. Itu persoalan PNS. Makanya saya juga katakan PNS ini paling berbahaya hidupnya. Jadi kepala dinas kagak becus, digeser harus setara golongannya. Cari dinas mana yang pangkat mana yang ini. Gara-gara makin goblok ya, saya dipindah-pindahin kan makin goblok kan. Ya, untuk jadi sekda ada syaratnya. Yang minimal pernah menjabat di 2 kali kepala dinas. Yang goblok itu yang kita. Iya kan? Yang bagus yang
yang rajin cuma di satu SKPD aja dia terus. Dia bagus, mau dipindah kalau ada posisi yang menantang dia. Begitu tes sekda, nggak bisa tes dia. Karena dia belum pernah pindah-pindah. Jadi yang sering pindah-pindah buat hebat, terus dibuang-buang sebetulnya mungkin. Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nah kami lagi berpikir kasih tempat yang terhormat sedikit. Oh enggak. Pengusaha juga enggak. Kebersihan. Itu rawan primordialisme itu bahaya. Ini yang menarik. Kami membuat semacam unit kerja gubernur. Jadi kita carikan satu posisi yang setara dengan eselon 2, setara dengan asisten deputi. Asisten deputi itu dibuang ke asisten deputi sudah. Jadi orang pintar-pintar ngomong doang gak bisa kerja di asisten deputi aja gitu kan. Dikasih masukan aja. Ya, asisten deputi cuma 4. Berarti asisten deputi kalau 2 cuma 8. Kurang banyak. Kalau mau dibuang 20 gimana? Ini semua sama kan? Yang bisa diciptakan semacam unit kerja. Parkir di situ. Tugasnya apa? Itu buat kajian-kajian ini lapor sama saya seperti apa kajian. Kalau Anda bagus lagi bisa membuktikan menurut ide Anda. Dia kan kadang-kadang bukan bodoh. Di DKI nggak ada yang bodoh loh, jujur aja. Makanya waktu orang tanya sama saya, apa beda DKI sama Belitung? Lebih mudah mana jadi bupati apa jadi wakil gubernur di DKI? Lebih mudah DKI sih. Wah, naif, sombong. Nggak sombong, jujur saya bilang. Di Belitung nggak ada kajian. Ya semua persoalan saya buta. Saya mesti pikir sendiri. Kenapa rapat sama 10 orang? Yang S2 paling 1. Yang lain di bawah saya kalau dari lulusan gitu ya. Kalau di Jakarta begitu rapat, profesor, doktor, kalau ada doktor di depan, insinyur, belakangnya PhD. Jadi semua guru saya kajian banyak banget. Kalau ngomong kajian banyak banget. Soal transportasi saya masuk ada 22 kajian. Dibantu lagi ITDP, dibantu lagi OSEP 24. Belum lagi data-data lagi ngomong tadi WHO datang. Jadi kita ini bisa kayak tes kolokium. Konsep kita gimana? Langsung depan PhD dari dunia manapun kita ngomong. Konsep kita Inggris sembarangan ngomongnya ya, boleh dia ngerti udah gitu. Ya Indonesia Inggris nggak apa-apa, yang dia ngerti kan? Ngomong aja. Kalau yang ngaku-ngaku nggak bisa berdebat, pasti tidak benar dong teorinya kan? Tesis, disertasi. Jadi sini enak. Kalau di daerah kita ngomong, dia ngaku-ngaku, dia nggak ngerti yang kamu ngomongin. Kalau di sini dia ngerti, dia bawa konsep itu sampai kan berdebat. Itu loh. Jadi ini menarik DKI. DKI lebih mudah. Nah, karena tidak ada yang bodoh di DKI, mungkin mereka nggak cocok di tempatnya sebetulnya. Atau dia kelamaan di dalam. Karena kalau kita gunakan grafik, dari teori psikologi ini, umumnya orang kalau kita naik grafik, gitu ya. Tapi sih cerita agak sulit, sekali jawab yang Bu Aileen. Irene apa Aileen aja? Oh, ya. Kalau orang gue bilangnya Aileen ya. Kalau Indonesia kan Irene. Itu yang betul ya. Jadi soal kajian, kalau kita bilang grafik, banyak orang tuh buat Twitter istilahnya. Begitu naik, susah mundur. Tapi di DKI hampir tidak ada Twitter. Tidak ada. Semua pengen dapat posisi. Karena TKD-nya gede. SLM 1 50 juta di luar gaji. TKD gede gajinya nih. PNS rendah juga TKD 3,9 juta di luar gaji. Baru masuk ya 3,9. Di luar tunjangan honor-honor macam-macam. PNS kan banyak honornya. PNS sih tahu honor ini dari kajian itu ada honor ya 600.000 kayak 200 kayak ada kumpul-kumpulin. Itu udah lumayan duit saya lipat. Saya maksudnya semua ke Bang Reda. Itu dapat berapa duit kira-kira gitu kan? Udah setahun dapat berapa duit? Lumayan kaya itu kan? Maksudnya gitu. Gak tolong nih, udah lumayan. Honor ini, honor itu, honor ini. Parah aja, asal ada potong PPH berarti sah. Kalau tidak ada PPH pasti gratifikasi. Ini gampang kan kalau tahu haram mana haram kan? Kalau dia berani potong PPH sah. Sederhana dalam nilainya. Jadi yang kita pikirkan mereka mungkin di tahap kedua dia udah naik tapi di tengah puncak, ini zona nyaman. Nah gimana mau dorong dia supaya naik ke puncak? Nah ini kita harapkan kalau dia ditarik keluar, dia magang sebagai orang luar,
Tadi udah jawab yang dari Surakarta ini ya, Pak Suryanto ya. Kita punya program, tadi saya katakan, seandainya saya menjadi kepala dinas A atau B tadi. Dan dari situ kita bisa mengetahui peta. Makanya fungsi BKD harusnya itu bisa memetakan orang yang potensi untuk jabatan ini itu berapa orang. Ada yang potensi ada, tapi dia belum dilengkapi pelatihan. Namanya kami juga sedang menyiapkan, kami harap diklat di DKI dan harus jadi nomor 1 di seluruh Indonesia. Kami bisa disiapkan di gedungnya, dari media suara bisa tarik di luar. Kita punya keinginan seperti itu. Sekarang DKI ini mundur. Jadi kelas diklatnya itu seperti kelas kabupaten cuma DKI. Pada dulu nomor 1. Nah ini harus dinaikkan. Setelah tes seperti ini dipetakan, orang disiapkan. Loh gimana kalau dari luar kota masuk? Tidak ada kesempatan, kami tidak buka untuk luar kota. Hanya PNS DKI, karena PNS DKI ini bagus. Ini cuma di zona nyaman, kita pengen dorong dia. Nah misalnya kita copot dia, pindahkan ke unit ini dulu. Dia sebagai orang luar, dia pikirkan. Nah sekarang kamu mengkritik anak buahmu di dalam seperti apa, dari luar. Kamu tidak ada jabatan, tunjangan sama. Katanya tunjangan itu gak penting, ini sabetan gitu. Bisa tadi saya dapat laporan, ada orang PU, bukan kepala dinas tuh, hanya kunjungan kerja ke luar negeri saja bisa memberikan anak buahnya jam tangan yang $4.000. Dia juga beri jam tangan $4.000. Di DKI mah gak heran, mana ada pejabat miskin. Gimana tau ya? Bedanya waktu dia kawinan. Kalau ada duit gak bisa lah gede-gede yang gedung. Hanya ada duit gitu. Ini di fakta, ini tugas ICW kan. Cuma membuat mendorong pembuktian terbalik. Kalau tidak ada pembuktian terbalik, Pak capek ya udah kita ngomong apa-apa, tidak akan ketemu. Itu lain-lain kasusnya saya kira. Nah ini itu yang kami berpikir. Kita mereka dulu ke sana, tidak memecat mereka. Tapi secara penghasilan kalau cuma dikali nggak ada niat mereka. Sambil dia melihat kembali, bukan membuang, kasih dia kesempatan keluar dari zona nyaman sebentar. Anda mungkin perlu melihat dari luar seperti apa. Kalau Anda bisa dapat bagus lagi, kita kembali ke posisi lagi, ada tes lagi. Ya tentu kita tidak bisa mengharapkan PNS itu seperti yang extraordinary. Udah sampai di puncak, ada puncak lagi lebih tinggi di atasnya, tapi ada lembah. Itu mesti lepaskan semua, turun dulu, terus naik lagi. Nggak usah begitulah. Itu kalau kami boleh dalam politik, ya kan? Ya kayak saya boleh lah. Lepasin bupati ke DPR, lepasin DPR ke situ. Kalau nggak dapat kan mati loh, turun ke jurang gitu. Nah itu ekstra aja untuk naik ke atas. Itu jarang orang mau lepaskan zona nyaman untuk dapat sesuatu yang walaupun bisa lebih hebat, tapi terlalu risiko untuk turun. Untuk naik lagi terlalu risiko. Itu untuk tahap yang lain. PNS kita nggak usah harap seperti itu. Nah soal cita-cita sebagai apa, kami sudah tes seperti itu. Sudah saya jawab tadi ya, Badan Diklat juga sudah. Nah seorang kompeten komunikasi tidak. Tapi untuk penerimaan CPNS kami buka untuk Pak Ahmad datang. Pak, guru saya. Namanya udah ke kampung. Jadi kalau bicara PNS, kami buka seluruh Indonesia. Sempat terjadi perdebatan di dalam DKI. Apakah penerimaan PNS baru hanya dibatasi orang Jabodetabek Jur? Jangan tidak bisa. Gubernur Anda saja KTPI Surakarta. Bisa. Kalau saya KTP Jakarta, beda. Saya SMA di Jakarta kok. Saya belajar ngomong di Jakarta. Kecil di Jakarta, tinggal di Jakarta, yang bolak-balik, ya beda. Tapi bukan karena itu saya bilang. Tapi inilah PNS itu birokrat harus jadi perekat NKRI. Dulu di dalam undang-undang ASN saya berpikiran kalau orang mau dapat jabatan sesuatu dia mesti pernah keliling di beberapa kabupaten. Kalau sekarang di primordial, ya orang kampung ini, kalau kampungnya goblok semua di situ gitu. Biar goblok masih kampung nama saya, ya rusak gitu. Bisa jadi kemudian tertinggal, ya nggak apa-apa. Kenapa masuk tidak boleh? Yang tidak boleh kalau dia udah masuk orang suku A lalu sekampung suku A dibawa ke situ gitu. Itu yang nggak betul. Nah makanya seleksi promosi dan buka ini harus bisa ada.
Sistem harus kita buat. Jadi soal manfaatkan musik, oh pasti kami kerjasama dengan LAN segala macam, kita rekrut. Makanya di LAN kami itu kami mau bikin bagus banget. Dan kami juga semua kerjasama. Misalnya kita rekrutnya kerjasama dengan Mabes Polri. Kita libatkan BKN. Kita juga libatkan yang CAT-nya, Computer Analysis Test itu. Nah itu waktu saya di Komisi 2 ada kita lakukan. Kita libatkan semua. Nah persoalan semua mau direkrut gimana? Waduh susah deh. Saya jujur aja di Komisi 2 saya paling benci dengan nama komisi. Komisi apa? Tuan komisi. Ada komisi yang perlu, ada komisi yang tidak perlu. Dulu komisi dibuat pasca reformasi karena kita tidak percaya pada institusi. Untuk apa komisi penanggulangan AIDS provinsi gaji semua? Yang ngurusnya juga Dinkes, Puskesmas. Ya kan? Itu masalah, kenapa ada komisi seperti itu? Tapi undang-undang, ada juga dari Perpres. Padahal itu pernah dikaji dulu dari Seknek, ada 70 komisi mesti dibubarkan. Jadi kalau tidak dilaksanakan sampai saya berhenti dari Komisi 2 DPR RI. Kita udah protes terus. Jadi kok kajian kita apa ya? Sekali lagi Jakarta ini tidak kurang. Jakarta tidak perlu latihan otak. Tidak perlu otak dibikin gede-gede, tidak perlu. Karena kalau dia orang pintar tanya aja lebih cepat dia belajar sendiri. Ya, pengalaman kalau bisa. Jakarta cuma perlu latih otot jantung, otot saraf, gitu. Karena kita hadapi kepentingan orang semua. Yang kita lawan kan gitu semua. Itu aja. Saya kira itu jawabannya saya. Oke, kita masih ada waktu 7 menit. Silakan, cuma satu pertanyaan aja. Silakan, Mbak. Ini ilmu politik namanya. Ini pelajaran politik. Ya, Bank Jakarta ini ya, dasar hukumnya itu SK Permen. Jakarta berani melakukan lelang terbuka. Pertanyaan saya nih Pak Ahok ada dua. Satu, bagaimana ini untuk mengkomunikasikan di tingkatan nasional yang landasan undang-undangnya jelas. Ada AS, gimana itu? Yang lain udah lama. Iya, yang lain sudah ada memang. Iya, satu saya bicara dalam konteks undang-undangnya. Ada undang-undang ASN, tetapi masih juga memunculkan perdebatan di berbagai pihak, baik itu di DPR maupun di kementerian lembaga. Kemudian yang kedua, bagaimana secara politik, iya Ibu, melakukan reform tentu tidak mudah dan ini tantangan kita bersama dan kita juga tahu di Ambon sudah melakukan di banyak daerah, tetapi kemudian menjadi fenomenal gitu ya saat ini ketika semua pihak bersepakat harus ada reformasi birokrasi gitu. Nah, yang kedua di internal Jakarta sendiri berhadapan antara eksekutif dan legislatif. Bagaimana strategi supaya bersepakat antara eksekutif dan legislatif ini untuk mendorong juga reformasi birokrasi karena di legislatif itu adalah representasi politik, banyak kepentingan partai. Jangan, mungkin titipannya tidak hanya ke gubernur dan wakil gubernur terpilih, tetapi juga di DPRD. Itu aja, terima kasih. Orang kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus, itu aja. Yang jadi masalah sekarang justru gimana dapatkan yang lurus tadi. Jadi seluruh Indonesia, kalau dia punya kepala daerah yang lurus, tidak punya kepentingan, bawahnya selesai sebenarnya. Masalah kita sekarang apa? Mantan koruptor itu bisa menang pilkada, dia punya uang. Karena laporan ke KPK mau jadi kepala daerah itu tidak boleh ditanya harta kamu dari mana. Cuma datang ke rumah saya mencocokkan, benar nggak kamu punya mobil sekian, punya rumah sekian? Dia bisa melaporkan saya kayanya luar biasa, tidak ada sanksinya. Karena tidak pernah dibuat pembuktian. Padahal kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang haram, yang gelap. Tidak kontrakkan. Itu masalahnya. Jadi semua bisa melaporkan kekayaannya seenaknya, nambah kekayaan seenaknya. Yang ketangkap tangannya yang sial aja, yang ketangkap segitu. Tadi baru cerita, orang saya cerita. Kamu tahu nggak itu tas yang dipegang dari ibu ini, ibu itu? Tas apa? Itu Hermes, gitu. Kamu mesti tahu apa? 1 miliar itu yang edisi 1 miliar itu. Itu korupsi aja dong.
Oh itu mesti 200 miliar dong, belum beli edisi 1 miliar. Ini fakta. Kan fakta gitu, pejabat punya mobil miliaran, 2 miliar, 3 miliar. Pernah nggak kita persoalan? Nanti kalau selama kepala tidak lurus, karena ngomong sistem apapun tidak bisa. Birokrasi pun hanya ikut. Lalu gimana legislatif dengan eksekutif? Ya, saya selama ini ngurus tahun sama legislatif oke-oke aja tuh. Baik-baik aja. 1-2 lah nyempil-nyempil itu salah-salah gimana gitu. Salah ngomong atau apa gitu. Tapi oke. Kenapa saya yakin ini? Dulu saya lebih parah dulu jadi bupati di Belitung Timur yang 95% DPRD menantang saya. Kalau itu. Untuk sosial saya pakai CSR, tapi kalian juga nggak bisa nyolong uang SPP definitif. Nggak bisa janjian juga. Dan saya akan cek Anda punya harta semua, ada gaya hidupnya, perjalanan dinasnya berapa. Terus ngarang-ngarang kan hari ini cocok-cocokin semua tuh. Saya cek kalian juga beli tiket yang palsu, beli di agen untuk boarding segala macam. Saya akan laporkan Anda. Ini saya maksud, kalau saya bersih, saya nggak pernah takut sama Anda siapa. Kok lawan? Saya periksa harta Anda takut. Saya berani bilang, periksa harta saya. Biaya hidup saya sama pajak saya bayar, sesuai apa enggak? Jadi kalau periksa saya, saya periksa Anda. Takut Anda sama saya maksud gitu. Nah ini yang penting kita lakukan. Ya bagi saya hukum itu tidak ada yang susah. Gimana caranya supaya pusat lebih? Ini pertanyaan Ibu yang susah. Caranya lagi cara yang gampang untuk mengakhiri pertanyaan Bapak Ibu yang penasaran. Gimana caranya supaya bisa seluruh nasional ikut? Gampang. Pindah kantor dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Oke, sangat menarik Pak. Ya, diskusi menarik ini harus dibatasi. Kayaknya nggak ngerti gitu ya. Merdeka Selatan. Bawa pulangnya ke rumah cari di Google. Google Map. Artinya Bapak mau menggantikan Pak. Apa ya? Saya jawabnya seperti itu. Oke, karena waktu kita harus akhiri diskusi menarik ini, tapi secara umum ada beberapa kesimpulan dari pengalaman Pak Jokowi dan Pak Basuki memimpin Jakarta. Pertama, kalau bicara reformasi birokrasi itu mulai dari atasannya, para dan dirusnya, semuanya plus, gitu ya. Yang penting serius. Saya berantem dengan politisi yang 1-2 tadi disebutkan. Kalau lihat komen-komen di ini media, komennya hampir 100% dukung Pak Ahok. Ya kan? Tapi sekali lagi terima kasih banyak Pak Basuki, aplaus untuk Pak Basuki. Ya, mohon maaf saya tidak akan bawakan acara dulu, saya mau mencegat wakil gubernur. Bapak kan nggak datang ini. Terima kasih. Iseng amat aja. Starbucks. Kamu kurang nasionalis. Sekarang tuh kopi top. Orang Indonesia. Orang Indonesia mesti minum Yang 60% nggak memuaskan itu maksudnya gimana sih Pak? Iya. Jadi sebetulnya tes yang hasil kemarin itu pas aja. Kita mengharapkan kalau nilainya bagus-bagus gitu kan. Kategorinya itu. Dan yang bagus-bagus sekali itu kalau bilang rata-rata itu makanya pasti rata-rata sebesar ini. Kita pengen kan harusnya kalau di atas rata-rata 60% kan bagus. Dan itu makanya 20% ya di atas rata-rata tes itu. Jadi secara kualitas seperti apa sih? Ya bagus, kan saya bilang SDM DKI nggak ada yang jelek. Semua dibandingkan seluruh Indonesia mah rata-rata di atas rata-rata. Jadi kurang memuaskan ya Pak? Cuma yang kita harapkan mengerti konsep pelayan. Tadi bilang persoalan di DKI itu bukan tidak tahu, tidak peduli untuk tahu.
Nah, kalau kita gunakan konsep pelayanan tadi, kita harapkan orang di atas rata-rata. Bukan IQ-nya loh DKI masalahnya kan. Kalau IQ mah DKI mah. Itu kebanyakan kelemahannya. Kita mesti bangkitkan dia kepedulian tadi bahwa pejabat itu bukan dilayanin tapi melayani. Ya, konsepnya harus kita tanamkan, sistemnya harus kita punya. Misalnya contoh Pak Jokowi milih pejabat nggak kayaknya? Enggak ada potongan. Saya aja nggak ada potongan pejabat. Masih sih. Kalau itu ganti urusan, bisa lapor bini gua nih. Kayaknya udah lebih dari 5 kali nih. Ini ada masalah nih. Makanya CPNS kita harapkan, yang pensiun kita akan pensiunkan. Dan kita juga akan melakukan perampingan. Misalnya nanti tentang Badan Layanan Umum Pelelangan, pengadaan barang. Ya nanti tidak ada lagi tiap-tiap SKPD punya tim lelang sendiri. Kalau itu mungkin kita bisa menghemat 1000 posisi mungkin. Kalau 1000 posisi kali 3 berarti bisa 4 ribuan. Nah 4 ribuan ini kita menghemat. Jadi arti satu pihak kita ingin ramping. Tapi satu pihak bukan ramping, pelayanan terabaikan seperti kata Ibu Irene tadi. Tujuan utama itu pelayanan. Kalau untuk pelayanan masih nambah 1 juta orang kan kita nambah. Jadi kalau pelayanan ini cukup dengan 100.000 ya 100.000 aja bisa seperti itu. Jumlah ada badan lelang, ada satu tim. Dan kita juga udah usahakan tahun depan hampir semua yang bisa masuk e-katalog kita beli. Itu tim berkaitan sama LKPP, Pak. Iya. Ya kita mau beli aja. Naik bus 3.000 beli aja langsung. Badan lelangnya itu kan lelang. dari LKPP, Pak. Iya, LKPP kalau udah tinjau, LKPP udah tinjau udah dapat, kan ada barang di lelang, ada barang yang beli langsung. Nah yang model beli langsung itu langsung di LKPP belinya, yang lelang di badan lelang. Jadi kalau badan lelang ini bukan DKI. Oh iya, emang DKI. Tapi nanti kan pemain barang-barang nggak segampang itu lagi lah saya kira bertahan. Tapi paling kalau dia mau main bus, sekarang nih saya lagi dapat laporan untuk spesifikasi bus, tabung gas bisa main mereka gitu. Ya udah, biar itu dia main kalau masih mau coba kan. Kan masih ada juga beberapa oknum pengen coba kan, bisa nggak sih nipu-nipu kan. Kalau coba kita penjarain, bikin efek jerak. Pak, untuk BNP perubahan 2011 itu ada indikasi berdasarkan IGI Pak ya. Ada overbirokrasi itu 63% Pak, overhead. Kalau saya itu nggak usah ngomong, gitu dah. Itu apa yang solusinya? Makanya saya bilang kita bisa pangkas. Sebab kemarin waktu kita mau pangkas kan dari belakang bisa muncul lagi. Nah sekarang kita lagi mau bikin yang e-musrenbang sama untuk e-budgeting. Jadi begitu udah masuk budget itu, bisa saya lihat ada anggaran konsultan untuk PU yang ulang-ulang 150 juta, 200 juta sampai ratusan. Ini kan main gitu. Nah saya bisa dengan sistem yang baru, saya bisa blok. Jadi siapapun nggak bisa lagi ngisi anggaran itu. Karena passwordnya di saya, atau di Pak Gubernur, atau di BPKD. Jadi ini kita akan mainkan. Terus kalau siapa yang merubah password langsung tulis siapa. Nah kita di BPKD selesaikan dulu. Nah sistem seperti ini kita bisa bantu. Cara ngatasi itu seperti itu. Masih baik. Ada rapat lagi soal itu. Jakarta kapan, Pak? Katanya November ini. Tunggu Perda. Terus gimana? Enggak masukin ke dusun. Masukin ke dusun. Memang boleh Pak itu Pak.